Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan semester 6. Ya. Dalam hal ini kalian akan belajar tentang pengembangan koleksi. Sebentar. Oke, kita mulai, ya. Materi hari ini akan mempelajari tentang bagaimana konsep pengembangan koleksi dan seperti apa itu. Ya, kenapa perlu atau penting untuk mempelajari tentang pengembangan koleksi, ya. Oke. eh kita awali dengan kondisi seperti ini, ya. Dalam konsep organisasi informasi, koleksi perpustakaan merupakan unsur penting dalam keberhasilan sebuah perpustakaan, ya. Jadi perpustakaan itu merupakan salah satu bentuk organisasi, ya, organisasi informasi, karena di dalamnya terdapat berbagai macam informasi, ya, berbagai macam jenis ataupun tipe, ya, bentuk informasi, ya, mulai dari itu cetak ataupun digital, ya. Maka keberhasilan sebuah perpus itu di dalam memberikan layanan itu juga salah satunya dipengaruhi oleh yang namanya apa, koleksi, ya. Koleksi itu memegang peranan penting di dalam keberhasilan sebuah perpustakaannya. Implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa pengembangan koleksi itu merupakan kegiatan penting bagi lembaga perpustakaan dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pemustaka yang juga selalu berkembang. Jadi, kenapa penting kita pelajari pengembangan koleksi? Karena eh, setiap tahun, setiap periode, setiap era itu punya eh, user sendiri-sendiri, punya pengguna sendiri-sendiri. Maka setiap era, setiap tahun itu perlu diadakan pengembangan koleksi. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna perpustakaan. Ya, 10 tahun yang lalu, koleksi, jenis-jenis koleksi, ya, subjek koleksi yang ada di perpustakaan sangat berbeda, tentu berbeda dengan koleksi yang sekarang, ya. Karena apa? Perkembangan teknologi, budaya, sosial, ekonomi itu mempengaruhi perkembangan manusianya, dan itu juga akan berpengaruh terhadap koleksi yang dibutuhkan oleh perpustakaan itu, ya. Jika koleksi tidak dikembangkan, maka informasi yang tersedia lama kelamaan akan ketinggalan oleh zaman. Ini makanya setiap perkembangan zaman, perkembangan era, ya, itu harus didukung dengan pengembangan koleksi, ya. Oke. Kemudian bagaimana sih konsep dari pengembangan koleksi? Ya, salah satu unsur utama perpustakaan adalah tersedianya koleksi. Ini jelas, ya, ini tidak bisa dibantah, ya. Tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai, perpustakaan tidak akan dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat pemakainya. Jadi, kalau kalian punya perpustakaan yang mau dianggap perpusnya itu baik, bagus, keren, begitu, maka kalian harus memperhitungkan yang namanya koleksi. Koleksi yang disediakan oleh perpustakaannya. Seperti itu, ya. Apa sih definisinya begitu? Definisinya adalah koleksi perpustakaan merupakan kumpulan bahan perpustakaan yang terdapat di perpustakaan. Bahan perpus merupakan kesatuan unit informasi dalam bentuk tercetak ataupun terekam. Jadi, kumpulan bahan perpustakaan. Kumpulan bahan itu kalau di sini dijelaskan bisa berupa
koleksi tercetak ataupun terekam. Ya, tercetak apa contohnya? Buku, ya, majalah, koran, ya, macam-macam ya. Kemudian kalau terekam apa? Terekam ya macam-macam, DVD, ya, VCD, kemudian file yang ada di dalam hard disk, di dalam flash disk, ya, di mikrofilm, seperti itu. Itu merupakan bahan perpustakaan yang mana ini nanti bisa disebut sebagai koleksi perpustakaan. Oke, kemudian dalam konteksnya koleksi perpus itu merupakan semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah, disimpan, dan kemudian disajikan kepada pengguna perpus. Ya, tujuannya apa? Untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna perpus. Jadi ya tidak hanya buku saja ya, bukunya ada di dalam perpus, tidak seperti itu konsepnya. Pengembangan perpus lebih dari itu, ya. Jadi bahan-bahan perpustakaan itu harus dikumpulkan, diolah sesuai dengan subjeknya apa, nomor klasifikasinya berapa, katalognya gimana, kemudian tata letaknya di mana, ya, baru disimpan ataupun dilayankan di dalam rak-rak yang ada di dalam perpustakaan. Nah, eh, selain fungsi sebagai sumber informasi, koleksi perpustakaan juga sebagai prasarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta hiburan. Jadi ini kembali lagi kepada tujuan ya ataupun fungsi dari adanya perpustakaan ya. Ada pendidikan, kemudian penelitian. Siapa yang melakukan penelitian? Ya peneliti. Ya, siapa peneliti itu? Ya bisa dosen, bisa mahasiswa, bisa masyarakat umum, ya. Dan juga serta hiburan. Ya. Serta hiburan ini fungsi perpus ini yang kadang kita lupa bahwa perpustakaan itu juga bisa juga harus menyediakan sebagai konsep hiburan. Gimana caranya? Ya macam-macam ya. Macam-macam caranya. Caranya untuk memberikan hiburan kepada pengguna perpustakaan. Eh, ada ada salah satu perpus itu yang menyediakan tempat live musik. Jadi ada organ, di situ juga disediakan panggung, di situ juga disediakan mic ya. Dan di situ kita pengguna bisa menggunakan itu. Jadi boleh live musik gitu, nyanyi begitu boleh. Itu nggak masalah karena ini bagian dari uh, fungsi perpustakaan itu sebagai tempat hiburan ya. Atau kita sediakan layanan-layanan yang sifatnya apa namanya santai gitu. Santai contohnya apa ya, watching movie ya, melihat film atau mendengarkan musik begitu. Kalau melihat film ya kita sediakan bioskop mini begitu, nggak apa-apa ya. Atau kita sediakan koleksi musik, ya kita sediakan peralatannya juga, mulai dari musiknya, mulai dari alatnya, ya pakai DVD ataupun tip ya, kita kasih siapkan headphone-nya ya, di kursi yang nyaman. Nah itu salah satu bentuk di dalam eh, fungsi perpustakaan sebagai tempat hiburan. Ini salah satu macam-macam ya, tidak hanya pendidikan dan penelitian. Oke, selanjutnya ini pembinaan dan pengembangan koleksi. Ini istilah ini katanya berbeda, istilahnya berbeda, cuma maknanya hampir sama ya. Kalau pembinaan koleksi itu collection building, maknanya adalah pengembangan dan perawatan koleksi ya. Kalau pengembangan koleksi itu development of library collection, lebih menekankan pada peningkatan koleksi secara kualitas dan kuantitas. Jadi apa bedanya apa? Kalau pembinaan itu lebih arahnya kepada perawatan gitu ya. Dia fokusnya ya menambah secara kuantitas tapi juga dirawat.
ya, dirawat koleksinya. Tapi kalau pengembangan koleksi itu mereka fokus pada penambahan jumlah koleksi buku dan juga kualitasnya, kualitas buku ya. Jadi ada buku itu yang macam-macam. Buku itu ada yang menggunakan kertas, ya. Kertasnya ada yang tebal, tipis, ya, kertas buram atau kertas putih, ya, atau kertas apa namanya? Ada kertas bening gitu ya, yang kayak mika. Itu salah satu bentuk kualitas. Nah, ini perbedaan yang perlu kalian pahami tentang pembinaan ataupun pengembangan koleksi. Oke, sekarang definisinya apa sih? Gitu. Ini dari uh, Colorado ya, Colorado University. Ini perpustakaan Colorado, bahwa pengembangan koleksi didefinisikan sebagai pembelian bahan pustaka terencana dalam berbagai format. Ya. Jadi terencana ya. Terencana itu maksudnya direncanakan dari awal, tidak langsung tiba-tiba sampean ingat, wah aku butuh buku, yos aku tak tuku saiki. Tidak seperti itu. Tapi direncanakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, ya. Dengan dalam berbagai format, ya. Format ini maksudnya apakah tercetak ataukah terekam tadi itu ya. Yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran ataupun penelitian dari sebuah kampus dalam tahun anggaran fiskal yang berjalan. Ya, ini kalau kita contohnya di perpustakaan perguruan tinggi, maka pembelian bahan pustaka itu dilaksanakan ketika tahun anggaran berjalan. Jadi kalau sekarang 2023, maka pembeliannya penggunaan anggaran dari tahun 2023 untuk pembelian koleksi buku. Ya, eh, untuk apa yang masuk kategori yang perlu dibeli apa ya? Ya tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pemustaka. Apakah itu terkait dengan pendidikan, ya, kuliah, begitu, perkuliahan, ataupun terkait dengan koleksi-koleksi untuk menunjang penelitian. Nah, kemudian dan memanfaatkan peluang pemanfaatan sumber daya informasi. Jadi sekarang orang kalau mau beli buku itu gampang ya, tinggal buka apa katalog. uh, Pemerintah itu punya e-katalog, ya. Kalau mau beli buku langsung di situ. Beli peralatan perlengkapan perpus langsung di situ. Semua tersedia. Sudah ada harganya, sudah ada estimasinya, kalau mau beli satu, dua ataupun 10 lebih itu sudah ada. Dan kemudian kalau kita bisa juga membeli koleksi itu langsung kepada penerbit. Uh, Penerbit itu bisa penerbit yang besar, sepertinya apa, seperti Gramedia ya, kemudian apalagi ya, Mizan ya, Mizan, banyak lah, banyak. Kita bisa langsung membeli koleksi buku, judul-judul buku yang dimiliki oleh salah satu penerbit seperti itu. Atau kita bisa sistemnya itu tender ya, tender itu kita siapkan judul-judul buku mulai dari A sampai Z ya, judulnya apa, pengarangnya apa, penerbitnya apa. Kita kasih tahu kita punya anggaran sekian puluh juta. Kemudian kita publish, siapa yang mau membelikan. Nah, itu namanya tender. Nah, tender itu kita nggak usah ribet, ya, semua yang ngurus adalah pemenang tender. Ya, kita hanya diam dan hanya sebagai pengawas begitu. Nah, itu definisi dari pengembangan koleksi menurut Universitas Colorado ya. Eh, Pengembangan koleksi itu termasuk apa saja ya? Seleksi dan diseleksi. Oke, seleksi dan diseleksi itu maksudnya begini. Sebelum kita memutuskan untuk beli, kita harus catat kebutuhan kita itu apa. Mulai judul, begitu. Judul, terbitan terbaru atau yang lama, begitu, ya.
Dan kemudian kalau tidak cocok ya nggak usah dibeli gitu. Kalau tidak butuh nggak usah dibeli. Maka ini namanya seleksi dan diseleksi. Ataupun pemberian ya, hadiah. hadiah. Kemudian ada juga di dalam pengembangan koleksi itu juga mencakup strategi perencanaan ya untuk melakukan pembelian. Itu nanti kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya, tentang strategi, kemudian anggaran dan sebagainya. Kemudian keputusan pelestarian, bagaimana nanti kalau sudah kita beli, kita olah, bagaimana pelestarian bahan pustaka tadi ya, pembinaannya gimana, pembinaan koleksinya gimana ya, preservasinya gimana, itu bagian dari pengembangan koleksi. Terus perlu kita juga pahami bahwa di dalam pengembangan koleksi itu ada yang namanya evaluasi koleksi. Evaluasi koleksi itu maksudnya begini, tidak semua buku itu sering dipinjam oleh pemustaka. Ada beberapa buku itu yang saking seringnya dipinjam itu buku tuh sampai rusak, sampai mapnya apa sampulnya itu rusak. Nah, buku-buku yang seperti itulah yang perlu kita adakan lebih banyak. Nah, kita tambah berapa eksemplar lagi yang sama, judul buku sama, pengarang sama, nah, mungkin terbitan terbaru. Nah, itu perlu kita akuisisi lagi, kita lakukan pengadaan koleksi lagi. Nah, ini ada tujuan dari pengembangan koleksi ya. Satu yang jelas itu memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya ya, pustaka. Siapa mustakanya ya tergantung perpusnya. Perpusnya itu tingkat apa, jenis perpustakaannya apa, perpustakaan perguruan tinggi ya, pemustakanya ya mahasiswa, pegawai, dosen, peneliti. Kalau itu lingkupnya perpustakaan sekolah, siapa pengguna perpus sekolah ya siswa, guru. Kalau perpustakaan daerah, siapa pengguna ya masyarakat daerah Tulungagung ya, bisa anak kecil, bisa orang dewasa, bisa dia pegawai ataupun ya hanya orang main, kemudian mereka tertarik mencari informasi tentang budidaya ayam, budidaya kambing kayak gitu. Itu kita siapkan saja. Maka cakupannya kalau perpustakaan daerah lebih luas karena mengikuti keberagaman pengguna perpustakaan. Ya, kemudian eh, tujuannya adalah menjaga keseimbangan volume terbitan dan kebutuhan. Ya, ini jelas ya tadi ya. Makanya ada perlu namanya perencanaan ya. Ada tadi kita tulis di sini adalah evaluasi koleksi ya. Evaluasi koleksi. Menjaga kenyamanan akses koleksi ataupun informasi ya. Ini betul ya. Ya, tujuannya apa? Menjaga kenyamanan mengakses informasi. Kadang orang itu kalau mencari buku, kemudian bukunya ada tetapi sedang dipinjam, itu yang mereka merasa kesal ya, merasa kesal. Makanya kita perlu menambah lagi koleksi-koleksi yang sering dipinjam oleh pengguna perpus itu. Kemudian menjaga lifelong use ya, menjaga kelestarian informasi ya. Kemudian membantu proses pembelajaran, ini jelas ya, karena di dalam koleksi termuat berbagai macam informasi. Kemudian membantu pelaksanaan riset ya, bagi peneliti yang namanya koleksi perpus itu sangat membantu, terutama buku-buku terkait jurnal ya, terkait hasil riset ya, itu perlu untuk menguatkan ataupun menguatkan argumen data yang sedang dilakukan penelitian. Kemudian membantu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Menyediakan bahan rekreasi. Ini yang kadang koleksi perpus itu tidak mementingkan koleksi tentang hiburan. Jadi saya bilang tadi ya, hiburan bentuk penting itu. Komik, novel
itu boleh di perpustakaan, ya, boleh. Kemudian memenuhi kebutuhan menambah mata kuliah baru. Ini bagi mereka yang prodi baru atau punya kurikulum baru, maka mata kuliahnya baru. Ini yang perlu diberikan lagi. Membantu pembukaan program studi baru ataupun fakultas baru. Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendorong tumbuhnya ilmu-ilmu baru, ya. Ilmu-ilmu baru. Banyak ilmu baru itu ya sekarang. Ilmu baru itu muncul karena adanya saling keterkaitan antar satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya, ya. Ya, menyediakan core reference material, bahan dasar dari sebuah referensi, ya. Bahan dasar referensi apa ya, buku, ya, bahan dasarnya ya buku referensi itu. Kemudian membantu pelaksanaan akreditasi. Kalau akreditasi sebuah program studi, kalau di program studi itu tidak memiliki koleksi buku, ya, tentang prodi itu, maka nilainya jelek, ya. Membantu dalam penyusunan laporan, ya. Membantu penyusunan proposal. Kalian bikin proposal, ya, semester 6 bikin proposal penelitian, proposal skripsi, perlu untuk banyak-banyak kunjung ke perpus mencari referensi yang bisa menunjang proposal kalian. Nah, ini referensi kita. Oke, pertemuan pertama, minggu pertama nggak usah banyak-banyak, ya. Kita bahas konsep dan kenapa penting untuk kita pelajari uh, dalam satu semester ini tentang pengembangan koleksi. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti teman-teman silakan absensi di e-learning yang sudah saya sediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.